screen Bapak dan Ibu materi yang kedua. Udah ya? Pengembangan profesional guru inklusif. Bapak dan Ibu, kenapa sih saya coret tuh inklusinya? Karena sebenarnya tidak ada guru inklusi, tidak ada anak inklusi, tidak ada sekolah inklusi. Yang ada ya SMA, yang ada itu guru, yang ada itu peserta didik, gitu ya. Adanya peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi inklusi ini bukan label yang benar gitu ditempatkan pada kata benda yang lain. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di kamus, kata inklusi itu kan berasal dari inclusion ya dalam bahasa Inggris, itu termasuk artinya eh, dengan berbagai hal siapapun itu boleh berada dalam satu ruang yang sama, ruang belajar yang sama gitu. Jadi tidak ada sekali lagi guru inklusi. Oh, dia guru inklusi. Kadang-kadang guru itu marah gitu ya. Karena menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Jadi sekali lagi istilah-istilah itu mohon tidak digunakan lagi. Oke, baik. Berbicara tentang profesional guru, pengembangan profesional guru, Bapak dan Ibu, saya akan lihat dulu bagaimana apa itu guru. Sedikit mengingatkan kembali Bapak dan Ibu. Ini dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Jadi guru ini seorang profesional. Kalau saya kemarin mengatakan, untuk melakukan assessment itu bisa dengan profesional, ahli. Maksudnya itu di luar guru. Karena eh, ada yang suka melakukan assessment sesuai dengan instrumen yang resmi, yang baku, yang formal. Biasanya selain dokter juga ada psikolog. Tapi bukan berarti guru tidak profesional. Guru profesional di bidang apa? Ya mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, mengevaluasi. Profesinya di situ, profesionalnya di situ. Maka ketika pembelajaran berlangsung atau ketika akan melakukan membuat perencanaan pembelajaran, guru harus melakukan assessment supaya tahu di batas mana anak itu mampu, di batas mana anak itu bisa. Ini artinya bahwa guru ini profesional karena mengajar, membimbing, mendidik, dan seterusnya melatih sesuai dengan kapasitas peserta didik itu sendiri. Ya, jadi profesional. Kompetensi guru meliputi kepribadian, pedagogik, sosial, profesional. Ya, ini kompetensinya Bapak dan Ibu ini tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dan di Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Ya, Bapak dan Ibu mengingatkan kembali. Guru-guru kita itu adalah seorang profesional dengan kompetensi yang dimilikinya ini, kepribadiannya oke, pedagogi, ilmu mendidiknya. Kalau ahli guru atau guru pendidikan khusus biasanya kompetensinya itu ortopedagogik. Nah, kalau Bapak Ibu pedagogik umum ya, guru. Sosialnya dan profesionalnya. Mari kita lihat kompetensi guru dari aspek kepribadian. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian. Dan ini Bapak dan Ibu sudah sangat tahu ya, karena biasanya kepala sekolah itu berasal dari guru. Dan Bapak Ibu kepala sekolah itu harus membina guru. Makanya pasti tahu.
Jadi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan ini sudah sangat Bapak Ibu pahami. Oke, sekarang saya ingin melihat jenis guru yang ada di SMA. Karena jenis guru itu dalam peraturan kan ada beberapa yang mungkin tidak ada di SMP umum, di SMA umum, di SMA. Seperti guru kelas kan mungkin tidak ada. Nah, jadi jenis guru yang ada di SMA ini guru mata pelajaran, guru BK, dan mungkin ada GPK, guru pendidikan khusus, guru pembimbing khusus. Dia memiliki tugas untuk melakukan assessment, melakukan pembinaan. Ini ada tugas khususnya Bapak dan Ibu. Jadi tidak memegang mata pelajaran ketika di kelas Bapak dan Ibu ada GPK, dia punya tugas tersendiri. Jadi mungkin apa namanya, ketika sekolah itu menerima GPK, mendapat guru dari pemerintah dengan penugasannya GPK, ini sebenarnya bukan mengajar, bukan guru mata pelajaran maksudnya, tapi memang dia punya tugas tersendiri. Ada tugas tersendiri. Ya, dan mungkin guru lain, jenis guru lain ada. Nah, di SMA atau di sekolah umum lainnya, ini sebaiknya ditetapkan koordinator pendidikan inklusif. Boleh dari jenis guru mata saja, guru mata pelajaran mana saja, boleh. Nah, jadi ada dulu namanya sih manajer atau koordinator, apalah namanya, tapi bertanggung jawab untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Misalnya mengatur ketika ada pelatihan, mengatur program yang akan dilakukan, melakukan assessment, menentukan siapa saja yang terlibat, bekerja sama dengan orang tua. Itu banyak ya, tugas dan fungsinya ada tersendiri. Dan ini kalau kita bahas tugas dan fungsi GPK itu harus ada jam sendiri. Banyak, saking banyaknya yang harus. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu tolong atau mungkin bahasanya bukan tolong, mohon ditetapkan koordinator di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, karena ini berbicara tentang peningkatan kompetensi, jadi setelah pelatihan ini Bapak dan Ibu diharapkan bisa menambah wawasan guru-guru kita dengan berbagai hal yang terkait dengan pendidikan khusus, yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Apa saja itu? Jadi materi peningkatan kompetensi yang mungkin bisa diberikan ke guru Bapak dan Ibu, misalnya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu tidak hanya sekedar konsepnya apa, tetapi sampai kepada bagaimana cara penanganan anak. Teknisnya seperti apa? Bagaimana menyusun RPP ketika di dalamnya ada anak dengan hambatan atau ada PDBK. Ya, jadi materi pendidikan inklusif itu penting. Terus keragaman dan karakteristik peserta didik. Ini juga memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu bagaimana keragaman yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Bagaimana keragaman peserta didik, bagaimana keragaman peserta didik berkebutuhan khusus, bagaimana karakteristiknya, bagaimana cara memberikan pembelajarannya, bagaimana apa namanya Bapak dan Ibu membantu mereka ketika mereka mengalami masalah, misalnya tantrum. Ini dibahas di keragaman dan karakteristik.
Berikutnya materi pengembangan bahan ajar untuk PDBK. Mungkin agak sedikit berbeda ketika Bapak dan Ibu membuat bahan ajar untuk PDBK. Dari sekolah, dari anak pada umumnya agak sedikit beda. Supaya misalnya bahan ajarnya itu bisa digunakan. Apa yang harus kita pertimbangkan? Tentu saja kalau bahan ajar itu berupa buku misalnya, harus memperhatikan kemampuan dia, kemampuan anak. Jangan sama dengan anak pada umumnya yang ada di SMA. Kalau berupa modul, tentu modulnya modul yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau berupa LK, LK-nya juga sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu juga dengan tugas dan lain-lain. Materi berikutnya yang memungkinkan adalah pengembangan media belajar dan alat peraga untuk PDBK. PDBK itu memiliki keragaman yang banyak. Pertimbangkan PDBK apa? PDBK yang mana? Yang sesuai dengan alat peraga yang akan kita buat. Misalnya untuk tunanetra. Mohon maaf, saya kebanyakan contohnya tunanetra karena latar belakang pendidikan saya itu pendidikan untuk anak tunanetra. Jadi misalnya di sekolah Bapak dan Ibu ada anak tunanetra. Guru ingin membuat alat peraga. Bagaimana supaya alat peraga itu bisa terbaca oleh mereka, bisa membantu pemahaman mereka. Bukan menurut kita, bukan kira-kira, tapi betul-betul mereka merasa terbantu. Misalnya kalau Bapak dan Ibu, guru kita, Bapak Ibu guru kita, ingin menerangkan bangun ruang. Kalau anak pada umumnya kan digambar bisa bangun ruang, misalnya balok aja. Bisa digambarkan. Bagian belakang dari balok itu biasanya dengan titik-titik kalau untuk anak pada umumnya. Tapi bisa nggak digambar untuk yang tunanetra? Tentu gambarnya gambar timbul, bisa nggak digambar timbul? Itu juga perlu dipertimbangkan. Karena biasanya kalau eh, apa ya gambar timbul itu biasanya tidak bisa ketika bangun-bangun yang memiliki ruang. Bagaimana ketika kita akan menjelaskan gambar berupa foto? Nih, coba. Kalau menjelaskan gambar berupa foto, ada yang punya pengalaman nggak? Kira-kira gimana? Ada yang mau berbagi dengan guru lain? Kemarin Bu Ais tuh pernah punya pengalaman sepertinya. Bu Ais bisa bantu kalau menerangkan gambar berupa foto kepada anak-anak kita. Misalnya foto presiden, Presiden Prabowo misalnya. Bu Ais ada? Ada Ibu, mohon Iya, izin, mohon iya, diulang kembali Bu untuk pertanyaannya. Kebetulan tadi iya. barusan ada tamu. Iya, baik. Eh, ketika di sekolah kita atau di kelas Bapak Ibu guru kita itu ada anak tunanetra dengan hambatan penglihatan dan sebagai guru akan menerangkan gambar atau foto, misalnya foto siapa aja atau foto Presiden Prabowo misalnya. Kira-kira gimana menerangkannya? Kalau tadi kan untuk gambar-gambar bisa dibuat gambar timbul untuk tunanetra ya. Nah, untuk foto gimana? Bisa membantu, bisa berbagi dengan teman-temannya. Ada punya pengalaman nggak, Boys? Kalau untuk anak tunanetra, saya memang belum belum punya Oh, pengalaman Ibu. Tapi yang kemarin itu adalah anak yang glukoma. oh, Jadi glaucoma. beberapa bulan memang apa tidak melihat dengan sempurna, bahkan sempat tidak melihat sama sekali. Hmm, hmm. Eh,
Paling yang kami jelaskan itu kebetulan memang ada dua guru pendamping si anak ini, yang satu wali kelasnya, yang satu adalah guru BK. Nah, ketika memang dihadapkan dengan materi yang ada sifatnya gambar, kami Mhm. memberikan penjelasannya melalui deskripsi, Ibu. Oke. Itu deskripsi. Nah, kamu Mhm. bisa bayangkan bahwa di sini tuh ada tanaman. Tanaman ini tingginya sekitar 2 meter. Bisa dibayangkan gak, Nak? Gitu. Itu yang disampaikan. Hmm. Kemudian di dalam di dalam pohon itu misalnya ada buah sebesar ini. Kalau itu untuk pelajaran mungkin matematika dan fisika dan biologi. Ketika memang ada gambar, ya seperti ibu sistemnya. Jadi kita Ya, semacam descriptive text bahwa ya. memberikan gambaran, melukiskan gambar itu seperti apa. Sampai akhirnya Hmm. memang kita bertanya berkali-kali, kamu bisa menangkap yang memang kita sampaikan gitu ya? Iya Bu, Mhm. bisa digambarkan lagi atau bisa diulang lagi reviewnya seperti apa? Dan alhamdulillah memang pada saat itu anak itu bisa menangkap dengan cepat. Basically karena memang anak itu juga eh, anak yang cukup cerdas gitu untuk Hmm. mengikuti pembelajaran. Mungkin itu salah satu teknik sederhana yang kami lakukan di sekolah saya sebelumnya, Ibu. Ya, Terima terima kasih. kasih Bu Ais. Betul sekali. Jadi dideskripsikan Bapak dan Ibu ya. Eh, Ketika menginformasikan gambar, lebih spesifiknya foto tadi, kita deskripsikan. Mungkin dideskripsikannya dari kebiasaannya, dari masa dia bertugas, eh, eh, apa namanya, eh, keluarganya mungkin, terus gambaran secara fisik itu bisa diinformasikan. Kalau mereka punya pengalaman, artinya pengalaman melihat, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang tunanetra yang tidak memiliki pengalaman melihat. Artinya mereka buta sejak lahir. Itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Nah, berarti pengembangan media belajar dan alat peraganya juga harus disesuaikan. Harus tahu. Dulu ketika saya masih di sekolah, Bapak dan Ibu itu kebetulan bertetangga, walaupun tetangganya agak jauh, dengan sebuah SMA negeri. Di sana mereka punya anak tunanetra. Tapi gurunya bingung gimana menerangkan apa namanya batas-batas wilayah di sebuah pulau. Dia ini eh, cerita, dia bawa, dia akan menerangkan Pulau Jawa. Gimana cara menerangkannya? Anaknya low vision, masih punya sisa penglihatan. Datang ke sekolah. Sehingga pada akhirnya mereka bisa menjelaskan mana Jawa Barat, mana Jawa Timur, mana Jawa Tengah, dan seterusnya. Oke, jadi ini penting materi ini bagi peserta didik, bagi guru-guru di sekolah umum. Berikutnya materi penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk penyandang disabilitas melalui pembelajaran mendalam. Bagaimana sih penerapan pembelajaran mendalam bagi anak tunagrahita ketika diterapkan? Tunagrahita, anak dengan hambatan atau peserta didik berkebutuhan khusus, ini tentu akan berbeda. Artinya ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Begitu juga dengan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk melalui pemanfaatan aplikasi AI dan coding. Ya. Terus bagaimana juga penerapan DUP, pembelajaran berdiferensiasi melalui penerapan DUP. Bagaimana dengan teknologi asistif? Materi ini penting. Apa bedanya dengan materi adaptif? Itu juga harus diketahui oleh guru-guru kita.
Apa saja sih yang termasuk aksesibilitas? Bagaimana ketika membuat bidang miring, ukurannya berapa? Kelandaiannya berapa? Itu juga bisa menjadi materi tersendiri. Nah, Bapak dan Ibu, ini beberapa materi yang memungkinkan bisa Bapak dan Ibu adopsi untuk peningkatan kompetensi guru-guru kita. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini yang memungkinkan saja yang terpikirkan oleh saya. Saya yakin Bapak dan Ibu punya 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 referensi lain tentang materi apa yang dibutuhkan guru-guru kita. Karena biasanya guru-guru, aduh saya pingin ini, saya nggak ngerti ini. Ini gimana caranya? Mungkin juga materi asesmen fungsional. Itu bisa Bapak dan Ibu. Jadi yang tahu kebutuhan guru-guru kita adalah Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu bisa menemukan sendiri kira-kira apa saja, apalagi materi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, ini ada yang hitam, ada yang merah. Nah, kalau yang hitam ini materi-materi umum yang biasa, dan yang merah ini materi terkini. Dan mungkin yang diharapkan P4 itu juga mencoba menggali dengan kekiniannya. Jadi yang diharapkan P4 itu Bapak dan Ibu ini materi-materi tentang pembelajaran mendalam, AI dan coding, DUP, asistif, itu lebih diharapkan di samping hal yang lainnya. Tapi bukan tidak boleh, yang hitam-hitam juga boleh. Ya, Bapak dan Ibu. Lanjut, penerapan pembelajaran berdiferensi, ini yang tadi ya, udah coba saya lanjut. Nah, ini melalui pembelajaran mendalam seperti apa? Saya coba lihat sedikit salah satu bagian dari pembelajaran mendalam itu mengenai kompetensi abad 21. Mau yang mana saja boleh kan? Boleh Bapak dan Ibu apa namanya? Berikan apa untuk guru-guru kita mengenai karakter, pendidikan karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Nah, yang terutama yang saya merahin ini barangkali, kalau yang lain-lain kan Bapak dan Ibu pasti sudah punya ilmunya. Nah, yang nomor 6 ini bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan berpikir kritis pada anak berkebutuhan khusus. Kalau anak pada umumnya pasti guru-guru kita udah pada pinter. Nah, cuma untuk anak berkebutuhan khusus seperti apa? Saya berikan gambaran kepada Bapak dan Ibu untuk nanti eh, apa namanya? Diinformasikan, diberikan motivasi kepada guru-guru untuk lebih apa namanya? Mengembangkan berpikir kritis pada anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Ibu Bapak. Untuk berkomunikasi dengan peserta didik berkebutuhan khusus, Bapak dan Ibu, komunikasinya diawali atau dinamai dengan komunikasi berupa perilaku. Tidak komunikasinya, apalagi awal-awal tuh langsung langsung bicara dengan eh, ya seperti anak pada umumnya, tapi ada sedikit perbedaan, Bapak dan Ibu. Jadi lebih ke perilaku. Misalnya apa? Kenalkan diri dulu, jelaskan bagaimana guru merasa berhubungan dengan anak tersebut. Jadi lakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka nyaman dengan kita. Karena agak sedikit berbeda.
Mungkin mulai kita melakukan jabat tangan, menyentuh tangan, bahu, atau muka. Tapi lagi-lagi Bapak dan Ibu hati-hati. Untuk anak tertentu kadang-kadang menyentuh itu bisa diartikan lain. Saya punya pengalaman gini. eh, Waktu itu dilaporkan bahwa ada guru yang melakukan asusila kepada anak. Kebetulan anaknya berkebutuhan khusus. Viral tuh saat itu. Setelah diselidiki itu sampai jadi orang tuanya itu mengadukan permasalahan ini ke penegak hukum. Terus diteliti, ternyata guru itu bukan yang gimana-gimana, bukan melakukan perbuatan asusila seperti yang kita pikirkan. Ternyata dia hanya menyentuh bahunya. Katanya ini bahasa kasarnya tuh, guru itu memperkosa. Bu, aku diperkosa oleh Pak Anu. Jadi, jadi itu yang membuat viral. Oleh karena itu, kita harus lihat juga kondisi anaknya. Jangan jangan sampai anak yang kecenderungannya apa ya? Ya, biasanya ini anak yang sudah puber terus apa namanya? eh, Biasanya anak autis, anak tunagrahita ini ada kecenderungan ke arah itu. Yang anak yang mencari perhatian dari lingkungannya. Jadi sekali lagi mulai berjabat tangan, lakukan sentuhan-sentuhan kepada bagian tertentu yang tidak sensitif. Menjelaskan aktivitas apa yang yang akan kita lakukan bersama anak tersebut dari awal hingga akhir. Yuk kita kita buat ini atau yuk kita belajar ini. Ya, jadi nah ini kok contoh komunikasi perilaku. Nah, latihannya untuk mengembangkan apa tadi ini berpikir kritis adalah latihan kognitif karena berpikir ini kaitannya dengan kognitif. Jadi harus latihan kognitif. Dengan cara apa latihan kognitif? Ini metodenya latihan kognitif. Nanti contohnya setelah ini. Metode latihan kognitif itu permainan papan contohnya. Menggunakan permainan papan seperti catur, monopoli. Nah, ini membantu anak berpikir ke depannya seperti apa. Tapi tentu saja ini hanya yang mungkin gini karena kan di sekolah guru-guru kita kan muridnya banyak. Nah, ide ini ya tidak mungkin dilakukan selama pembelajaran kan. Jadi silahkan kapan waktunya termasuk di rumah bekerja sama dengan orang tua. Latihan memori, permainan kartu. Misalnya kita perlihatkan kartu kata, terus tutup, lalu ditanyakan kembali. Atau mana kembarannya. Eh, ada sebuah gambar, diperlihatkan. Anak disuruh memilih kembarannya dengan gambar yang diperlihatkan. Itu beberapa contoh dari permainan kartu. Nah, ini bisa memfokuskan daya ingat anak dan fokus anak. Begitu juga dengan puzzle dan teka-teki. Teka-teki silang. Merangsang kemampuan anak untuk memecahkan permasalahan. Kira-kira ini apa ya? Kalau ini gambarnya kayaknya pipi, berarti harus ditempat, misalnya gambar orang, berarti harus ditempatkan di sekitar kepala, dan seterusnya. Ya, penggunaan teknologi, aplikasi pembelajaran yang interaktif, media pendidikan.
yang menarik dan menyenangkan. Seperti tadi, kita lihat karakteristik anak. Karakteristik anak dengan hambatan belajar atau dengan hambatan intelektual atau termasuk di dalamnya lamban belajar, slow learner, itu biasanya dengan hal-hal yang menarik. Penggunaan teknologi itu bisa digunakan. Nah, nanti ini menjadi ide juga untuk Ibu tadi. Di sekolah saya ada anak dengan slow learner, agak sulit ya memasukkan ke dalam RKS. Komputer bisa menjadi solusi. Bagaimana pembelajaran interaktif melalui komputer. Baik, saya lanjutkan nih permainan dan aktivitas latihan yang mengarah kepada kognitif. Seperti apa? Simon Says, permainan Simon Says. Nah, coba permainan Simon Says. Ada yang tahu permainan Simon Says seperti apa? Bantu saya. Permainan yang merangsang konsentrasi dan daya ingat anak dengan mengikuti instruksi. Ada yang tahu Simon Says seperti apa? Simon Says, ada yang tahu? Ayo Bapak dan Ibu, supaya tidak ngantuk. Sekarang bagian Bapak dan Ibu untuk berbagi. Biasanya nih, apa namanya, yang muda-muda nih, ada yang tahu permainan Simon Says seperti apa? Ayo, Ibu Nuning punya pengalaman bagaimana permainan Simon Says? Ya memang Belum jarang tahu digunakan Ibu, sih. Belum belum tahu ya. pernah. Iya, Ya memang di SMA sih pasti sangat jarang digunakan karena ini untuk anak kecil, lebih-lebih untuk anak dengan hambatan, terutama hambatan intelektual. Ada yang lain? Ibu Sherly barangkali punya pengalaman permainan Simon Says seperti apa? Simon Says itu maksudnya, ini yang saya tahu ya Bu ya. Hmm? Simon Says itu kita mau mengarahkan anak-anak supaya berkonsentrasi dengan instruksi yang kita berikan. Jadi kalau kita bilang Simon said, you may sit down, just anak-anak duduk gitu. Simon said, raise your hand, ya, angkat tangan gitu. Tapi kalau kita nggak bilang ada Simon said-nya, dia nggak boleh lakukan gitu. Jadi contohnya misalnya kita bilang sit down, please sit down. Tahu-tahu dia duduk Itu tanpa berarti kita kesalahan ya. katakan Simon said, nah itu Iya. salah. Jadi anak-anak belajar untuk mengerti instruksi yang tepat bagaimana. Itu sih. Iya. Betul sekali. Jadi permainan ini eh, harus betul-betul memperhatikan instruksi. Jadi untuk melihat tadi, kalau tidak ada kata saya dan anak melakukan, itu berarti bukan dihukum ya, itu berarti tidak sesuai dengan instruksi. Ya. Itu contohnya Simon Says. Terus berikutnya memory card game. Permainan membantu meningkatkan daya ingat visual dan kognisi anak. Ya itu seperti tadi sebenarnya. Diperlihatkan kartu,
Satu kartu, mana kembarannya. Ya, itu salah satunya banyak Bapak dan Ibu. Storytelling, mendorong anak untuk bercerita dan mendengarkan dan memperkuat kemampuan berbahasa dan imajinasi. Ya, ini apa namanya dapat meningkatkan berpikir kritis anak-anak kita. Labirin dari kertas, permainan labirin, ini juga membantu mereka untuk memiliki strategi untuk menyelesaikan masalah. Jadi berpikir strategis untuk menemukan jalan keluar. Apakah jalan ini atau jalan lain alternatif. Jadi itu beberapa contoh Bapak dan Ibu, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu ketika mungkin suatu saat di sekolah Bapak dan Ibu ada guru yang ingin mengembangkan anaknya yang memiliki hambatan intelektual untuk bagaimana supaya dia bisa berpikir kritis. Jadi latihan-latihan ini yang bisa digunakan. Baik, itu dari pembelajaran mendalam. Nah, sekarang AI coding. Nah, ini materi ini merupakan materi terkini ya. Tidak hanya di kalangan guru tapi dari berbagai unsur itu sedang gencar-gencarnya melakukan pelatihan ini, memanfaatkan aplikasi ini. Nah, bagaimana apa yang bisa dimanfaatkan untuk anak berkebutuhan khusus? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menjadi salah satu materi tersendiri bagi guru-guru kita untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang AI dan coding. Mungkin bagaimana anak-anak bisa belajar, bisa meningkatkan kemampuannya sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang ada dalam bidang. Jadi ini Bapak dan Ibu ini ada beberapa mungkin dari alat bantunya, bagaimana supaya mereka bisa membantu ABK, terutama yang memiliki gangguan motorik untuk menggunakan untuk secara lancar, secara baik melakukan interaksi dengan perangkat atau berkomunikasi yang lebih efektif. Bagaimana meningkatkan keterlibatan mereka dengan menggunakan platform coding, memotivasi mereka untuk menambah wawasannya. Ya tentu karena ini kita berjalan terus ke depan, jangan sampai ABK juga ketinggalan dalam masalah ini. Jadi ini bisa menjadi prioritas kepala sekolah untuk memberikan peluang kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk berkembang dalam AI dan coding ini. Dan ini tentu bisa menjadi salah satu materi pelatihan atau materi peningkatan kompetensi bagi guru-guru kita. Oke. Terus sekarang ini juga ada pembelajaran terkait dengan desain universal for learning. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, prinsip dalam UDL atau DUP ini ada jaringan afektif, jaringan rekognisi, jaringan strategi. Bagaimana peserta didik ini mempelajari sesuatu ini dengan apa yang sudah mereka ketahui, apa yang ingin diketahui ini, dan apa yang ingin kita pelajari. Jadi kita fasilitasi semuanya. Begitu juga dengan bagaimana melakukan asesmen fungsional, bagaimana mengetahui potensi sekolah dengan rekognisi ini, dan jaringan strategi, bagaimana mereka
presentasi dengan baik. Jadi hasilnya ini mereka presentasikan. Mereka dapatkan materi-materi ini dalam rupa gambar. Jadi sebenarnya ini lebih ke fasilitasi untuk penyiapan fasilitasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus melalui DUP ini. Ya, ini saya bagi menjadi pada jaringan efektif, rekognisi, dan strategi. Nanti Bapak dan Ibu baca saja ini ya. Nah, yang contohnya lagi untuk penyandang disabilitas itu ketika representasi, bagaimana mereka belajar menyajikan informasi dalam bentuk teks atau gambar. Kalau aksi, bagaimana siswa ini menunjukkan pemahamannya? Apakah dengan melalui tes tertulis, atau proyek, atau presentasi, atau rekaman? Ini bisa fleksibel, Bapak dan Ibu. Artinya, ketika di kelas guru-guru memberikan penilaian atau memberikan asesmen kepada anak-anak itu dengan tes tertulis misalnya. Sedangkan ada anak berkebutuhan khusus yang agak sulit ketika tes tertulis, maka bisa dengan bercerita, bisa dengan menyampaikan rekamannya. Ya. Jadi mengekspresikan dirinya dengan sesuai dengan kemampuan. Nah, bagaimana peserta didik berkebutuhan khusus itu terlibat dalam pembelajaran Bapak dan Ibu guru kita? Mungkin dengan cara diskusi, eksperimen, permainan, kerja kelompok, dan sebagainya. Nah, implementasi DUP ini Bapak dan Ibu yang pertama mengenali keragaman, balik lagi karena ini sangat penting karena bisa saja tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik kita. Terus mengidentifikasi faktor yang mungkin menghambat pembelajaran. Kira-kira ketika pembelajarannya akan melakukan pembelajaran, hambatannya apa? Menganalisis potensi sekolah, apa yang dimiliki, apa yang bisa dikembangkan, terus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Tentu saja tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya, menciptakan lingkungan yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, dan melibatkan semua secara fleksibel. Jadi aman, nyaman untuk semua peserta didik. Terus memanfaatkan semua potensi sekolah. Misalnya memiliki banyak sumber belajar sekolah ini. Manfaatkan. Supaya semua anak bisa belajar. Jadi bisa mengakomodir semua keragaman yang ada di kelas, di sekolah Bapak dan Ibu. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penilaian dengan cara mengekspresikan, ya sama seperti tadi. Jadi Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita mendapatkan anak yang tidak bisa menulis. Kalau tidak bisa menulis, maka penilaiannya bisa dengan bercerita, bisa dengan membuat laporan, bisa secara lisan dia sampaikan, terus memberikan kesempatan yang beragam untuk mengikuti proses penilaian, tadi udah ya, membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mahir. Jadi berikanlah kesempatan kepada mereka supaya mereka itu bisa memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya, memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Jadi DUP ini seperti ini. Penerapan DUP itu seperti apa? Kebutuhannya ini kita lihat, kebutuhan dari peserta didik kita ini perlu akomodasi kurikulum. Artinya,
kurikulum yang ada itu bisa mengakomodir semua peserta didik dalam hal ini atau termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Menggunakan teks bacaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk mengakomodir semuanya. Jadi bisa jadi teks bacaannya itu berbeda-beda. Yang satu bisa hanya dengan melihat tayangan, sedangkan untuk anak tertentu misalnya dengan lembaran, print, dan gambar. Terapi gerak, butuh terapi gerak, jadi terutama untuk mereka yang hambatan fisik, menggunakan alat peraga konkret, terutama untuk anak dengan hambatan intelektual, untuk anak dengan hambatan penglihatan, untuk materi-materi tertentu seperti tadi, matematika untuk ketika menerangkan bangun ruang atau ketika membahas bangun ruang, itu tentu harus media konkret untuk anak tunanetra. Terus ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat. Nah, Bapak dan Ibu, tentu kalau membuat kurikulum yang akomodatif, Bapak dan Ibu, tujuannya, materinya, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, mungkin indikatornya, itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Satu, sekali kalau memang kemampuan anak itu tidak sama dengan anak pada umumnya. Kalau sama, walaupun tunanetra, walaupun anak berkebutuhan khusus, tapi kemampuan akademiknya sama, itu bisa jadi sama, Bapak dan Ibu. Jadi jangan terpaku pada anak berkebutuhan khusus saja, tanpa kita melihat kemampuan akademiknya. Yang dilakukan penyesuaian, Bapak dan Ibu, apakah itu tujuan, materi, capaian pembelajaran, itu ketika mereka memiliki kemampuan akademik di bawah. Karena banyak sekali lagi, seperti tadi muridnya Bu Eis, itu kemampuan akademiknya bagus, semangatnya bagus. Itu tidak perlu ada akomodasi kurikulum. Tidak perlu ada penyesuaian-penyesuaian pada tujuannya, pada materinya, pada CPI. Dari segi bahan bacaan, misalnya bahasa Indonesia menyediakan teks bacaan dengan tulisan diperbesar. Misalnya ada anak tunanetra, masih bisa melihat. Jangan dibutakan, mentang-mentang tunanetra dikasih braille saja. Tidak. Ada tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan. Dan itu harus kita fasilitasi, misalnya dengan tulisan yang diperbesar. Fontnya diperbesar. Yang harusnya untuk sebesar heading koran misalnya, itu bisa digunakan untuk bahan bacaannya. Itu tidak menutup kemungkinan. Atau dengan alat seperti alat kaca pembesar, itu juga memungkinkan. Atau CCTV tadi, itu memungkinkan. Nah, ini jadi kita siapkan dengan penerapan DUP ini, kita siapkan berbagai kemungkinan itu. Menyediakan alat peraga konkret atau gambar timbul atau peta timbul. Sudah banyak peta timbul. Terus penilaiannya, apakah penilaiannya sesuai dengan tujuan atau tidak? Atau sama, apakah penilaiannya sama dengan anak pada umumnya atau memang dibedakan? Apakah alat tesnya itu juga sama dengan anak pada umumnya atau tidak? Nah, ini dengan penerapan DUP ini semuanya harus disiapkan oleh kita. Disesuaikan dengan peserta didik yang ada. Berikutnya teknologi asistif.
Bapak dan Ibu, 10.45 kita sampai. Nah, sebelum ke situ, mari kita intermezzo sedikit. Coba Bapak dan Ibu gerakan tangannya ke atas, telinga dulu ya, supaya tidak ini. Kalau walaupun mendengarkan, Bapak dan Ibu pegel juga, supaya tidak ini, tidak pegel, tidak ngantuk. Ke atas, ke kiri, ke kanan, ini, seperti saya ini disilangkan di atas kepala. Nah, gitu, gerakan ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan beberapa kali. Terus ke depan, silangkan badannya ke depan. Terus ke belakang, walaupun sambil duduk. Boleh sambil berdiri juga lebih baik. Gimana Bapak dan Ibu, sudah agak renggang otot-ototnya? Ya, sebelum saya terus ke teknologi asistif, ada yang perlu kita bahas terkait peningkatan kompetensi guru. Sejauh dari yang sudah kita bahas. Jadi nanti Bapak dan Ibu eh, tugasnya itu akan menyusun rencana aksi. Kira-kira materi apa saja untuk peningkatan kompetensi guru Bapak dan Ibu. Jadi ini merupakan eh, gambaran beberapa kegiatan yang memungkinkan Bapak dan Ibu bisa eh, berikan kepada guru-guru kita. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Supaya tidak ngantuk Bapak dan Ibu, tidak pegal. Bapak dan Ibu boleh misalnya bawa minuman ke samping, bawa makanan, boleh Bapak dan Ibu, asal Bapak dan Ibu bisa sambil mendengarkan. Syukur-syukur bisa sambil berinteraksi. Ayo, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Ingin didiskusikan atau mungkin ada pengalaman yang pernah mengikuti kegiatan atau Bapak dan Ibu eh, pernah punya pengalaman tentang guru-guru kita terkait peningkatan kompetensi. Boleh Bu, saya Bu. Iya, silakan dengan Bapak, Pak Endi. Pak Lida. Oh, Pak. Pak Lida dari SMA 16. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Menarik tadi tentang kurikulum ya Bu ya. Mhm, Jadi eh, kita ini kan guru-guru terutama adalah mengidentifikasi murid-murid dulu ya kan. mhm, Dan terus apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu kan. mhm, Setelah itu kan kita menyusun apa namanya materinya dan seterusnya ya. Nah, di dalam mengidentifikasi itu kan banyak yang akan kita lihat ya kan sesuai dengan yang ditemukan berdasarkan pengamatan kita ya kan. Nah, kemudian misalnya saya punya murid terbukti anak ini memang tidak bisa menulis atau tidak membaca. Kita sudah punya keyakinan bahwa anak ini dibuat seperti apapun kemampuan menulisnya akan susah gitu ya misalnya ya. Nah, boleh nggak kalau misalnya kita itu menilai anak itu tidak hanya eh, bagaimana anak itu bisa menulis atau membaca itu ya, tapi kita hanya mengembangkan eh, kemampuan yang lebihnya gitu ya, keistimewaannya gitu, potensi yang lain gitu ya. Jadi misalnya dia suka olahraga atau apa gitu ya, sehingga kita apa namanya lebih kepada mengembangkan potensi diri anak itu ya ya dibanding dari kita harus memaksa anak itu untuk bisa menulis atau bisa membaca gitu ya. Karena waktu proses belajar itu bisa maksud itu kan tidak sedikit ya Bu ya. mhm, mhm. Sementara guru-guru juga harus berbagi perhatian kepada yang normal Iya, betul, betul. ya. Nah ini kan
menjadi sulit bagi guru-guru ya untuk kemudian mengalokasikan waktu yang begitu pendek gitu ya. Tapi kita harus berbagi gitu ya terhadap Mhm. anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Nah, kita hanya menghargai misalnya anak-anak ini punya kelebihan ini gitu ya. Mhm. Nah, bagaimana Bu? Ah, ini sangat baik sekali, Bapak. Jadi ini bagus sekali. Justru itu yang diharapkan. Ketika seorang anak itu agak sulit dikembangkan di bidang akademiknya, maka cari potensi lain yang bisa dikembangkan. Dan itu yang terus dikembangkan, dipupuk, didorong. Karena misalnya ada anak dengan hambatan intelektual. Kita mengembangkan di akademiknya, tidak akan berhasil baik. Jadi akademik yang mereka peroleh itu hanya sebatas bekal untuk kehidupannya dia sehari-hari. Tapi mungkin ketika kita lihat, kita identifikasi ada potensi lain yang mungkin ketika dikembangkan itu akan menjadi miliknya, akan menjadi bekal dia untuk hidupnya, itu akan lebih baik. Bahkan ada harapan dari SMA, sebuah SMA, kepala SMA di Jawa Timur, kalau tidak salah, dia sampai bekerja sama dengan SMK. Ketika ada anak tunagrahita di sekolahnya, memiliki potensi yang baik di bidang keterampilan. Jadi sekolah itu bekerja sama dengan SMK, ya dengan mungkin apakah anaknya pada jam-jam tertentu di, di SMK, belajar di SMK atau gimana, saya waktu itu karena udah lama sekali tidak tidak terus menggali. Jadi ini kemungkinannya besar sekali. Jadi betul seperti itu. Jadi ketika kita melihat anak, kita lakukan identifikasi, hasil identifikasi, anak ini punya masalah dalam belajar misalnya. Masalahnya pasti banyak. Ada masalah sosial, tapi mungkin itu harus digarap satu-satu. Nah, kita lihat belajarnya. Aduh, belajarnya kita assessment. Masalahnya di mana? Dicari lebih dalam. Ditemukanlah. Dia memang anak dengan hambatan intelektual. Nah, akademiknya, seperti tadi saya gambarkan, hanya untuk bekal dia hidup sehari-hari. Bisa mengerti kalau mereka ketika ketika jual beli itu, maaf, itu mungkin bisa mengembalikan. Tentu harus tahu bagaimana penjumlahan. Atau memang ada kasus sih, Bapak Ibu, ada anak tunagrahita di sekolah. Matematikanya jelek, tidak mengerti penjumlahan, operasi hitung tidak ngerti. Tetapi ketika anak itu ditingkatkan potensinya, dia bisa jual beli. Ternyata dia bisa berjualan bunga di pinggir jalan. Dan tentu kalau berjualan itu jadi mengerti berapa yang harus diterima, berapa yang harus dikembalikan. Artinya itu potensinya berkembang secara optimal. Ada jam nggak? Jadi dari pertanyaan Bapak itu udah sesuatu banget. Betul Ya, seperti itu ya, Pak. Baik, itu ya, Pak. jadi silakan dikembangkan potensinya. Jadi memang di SLB pun ada untuk anak tertentu yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengikuti kurikulum, itu lebih diarahkan ke potensi apa yang dominannya yang bisa dikembangkan. Di SLB pun seperti itu, termasuk di SMA. Ya, gitu Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau ada pengalaman lain dari Bapak dan Ibu, silakan dengan kasus tadi yang disampaikan Bapak. Dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu lain, ada? Untuk bisa memberikan solusi karena pengalaman Bapak dan Ibu mungkin? Oke,
Kita lanjut kalau tidak ada. Bapak dan Ibu di-cut saja ya kalau saya lagi bicara terus Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan. Sekarang teknologi asistif. Teknologi asistif itu apa? Yaitu alat atau perangkat yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu yang memiliki keterbatasan. Apakah itu fisik, sensorik, kognitif. Sensorik itu apa, Pak? Bu? Memiliki keterbatasan fisik. Kalau fisik jelas ya. Keterbatasan Respon ya. sensorik itu apa? Sensorik itu respon ya. Iya. Apa tuh lebih spesifiknya apa? Kognitif jelas ya, Ya. kognitif. Sekarang sensorik. Respon apa ya? Sensorik itu penglihatan, pendengaran. Jadi eh, teknologi asistif ini perangkat yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan penglihatan dan pendengaran, keterbatasan kognitif. Jadi sengaja dibuat, dirancang, ya. Ini asistif. Tentu tujuannya Bapak dan Ibu mendukung melakukan aktivitas yang biasa dilakukan orang tanpa disabilitas. Artinya mendukung kegiatan yang bisa dilakukan seperti anak pada umum. Oke. Teknologi asistif ini bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi boleh dua-duanya. Ini seperti tadi saya bicara JAWS, screen reader. Itu sebenarnya teknologi asistif untuk anak tunanetra supaya bisa mendapatkan informasi melalui suara. Ya, tuh Bapak dan Ibu. Ini contohnya untuk hambatan gerak. Apa saja sih teknologi asistifnya? Untuk mobilitas dan fisik. Ini untuk hambatan gerak, kursi roda elektrik. Ya. Roda ya. Iya, kursi roda elektrik. Terus alat bantu jalan. Ya. Ya, karena kan mungkin anak-anak tertentu yang memiliki hambatan ketika berjalan, hambatan di kaki, maka dia ada teknologi asistif, alat bantu jalan. Kendaraan otomotif, Iya. otonom, kendaraan otonom. Solusi mobilitas masa depan bagi yang tidak bisa mengemudi dengan hambatan yang dimiliki hambatan gerak, itu bisa menggunakan teknologi asistif berupa kendaraan. Nah, ini juga tentu tidak hanya untuk hambatan gerak, untuk siapapun yang tidak bisa mengemudi. Smart shoes, sepatu pintar, membantu tunanetra mengenali lingkungan dan mobilitas. Jadi sepatu ini bisa mendeteksi apakah jalanannya licin, apakah jalanannya ada hambatan, apakah jalanannya berlubang. Nah, selain untuk tunanetra, ini juga untuk hambatan gerak bisa. Ya, karena ini judulnya memang untuk hambatan gerak. Komunikasi dan informasi. Ini alat bantu komunikasi untuk anak yang dengan kesulitan bicara. Jadi bisa untuk tunarungu wicara, bisa untuk hambatan gerak. Terus speech to text dan text to speech. Mengubah ucapan menjadi teks atau sebaliknya. Ini juga sangat membantu baik untuk anak hambatan gerak atau hambatan tunarungu. Aplikasi pembelajaran adaptif. Terus
pendidikan dan untuk dari aspek pendidikan dan sensori, perangkat lunak seperti voice typing yang ada di Android, ya Bapak dan Ibu. Terus teknologi sensorik mengelola rangsangan lingkungan. Jadi ketika ada cahaya, dia memberikan sinyal, memberikan rangsangan tertentu. Begitu juga dengan suara. Terus robotik membantu mengembangkan anak, terutama anak autism. Ya. Ini untuk tunanetra, Bapak dan Ibu. Smart Shoes tadi, buku bicara. Sebenarnya ini campur aduk antara asistif dan adaptif ya Bapak dan Ibu. Kalkulator bicara. Untuk tunarungu itu tadi ya, speech to text, text to speech. Kalau tunarungu itu pasti speech to text. Karena ketika dengan speech mereka pasti tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan. Dan seterusnya Bapak dan Ibu. Nah untuk tunagrahita, interaktif whiteboard, papan tulis interaktif. Terus aplikasi edukasi, keterampilan hidup, kemandirian, kalkulator digital, dan seterusnya. Yang berbasis AI, ini ada ini untuk autism, terapi dengan robot, teknologi sensoris, perangkat berbasis suara, dan seterusnya, ya Bapak dan Ibu. Ini asistif. Suka agak tertukar dengan adaptif. Kalau adaptif apa bedanya? Ini sebenarnya merupakan bagian dari asistif Bapak dan Ibu. Lebih merujuk kepada membuat produk yang biasa menjadi dapat diakses. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa asistif, bisa adaptif, itu silakan. Nah, jenis-jenis yang adaptif Bapak dan Ibu, untuk yang disabilitas fisik, kursi roda yang bertenaga. Kalau tadi itu yang asistif itu pakai elektrik ya. Kalau ini itu apa namanya? Sendiri pakai tenaga. Terus prostetik. Prostetik ini gambar prostetik ini di bawah. Kaki-kaki palsu ya. Terus alat bantu jalan. Untuk disabilitas visual atau tunanetra, tadi screen reader. Bisa adaptif, bisa asistif. Pembesar layar. Ya tadi. Bisa CCTV, bisa juga magnifier, loop. Atau perangkat braille. Untuk disabilitas pendengaran, alat bantu dengar. Biasanya tunarungu itu di belakang telinga itu suka ada alat. Itu sebenarnya alat bantu dengar. Nah ini jenis teknologi adaptif. Pembelajaran adaptif, adaptive learning, ini yang berbasis AI.